anggap melaksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum, jadi semua mau dia aja. Iya, anaknya dikabarakeun pantesan atuh sia teh atuh ngahalangan wae karena kebijakan KDM. Aing digegel gerak. Oh ya, lu udah tenggelam nongol lagi dan pembahasan lu masih terkait seputaran balak militer, masih terkait soal katanya Pak Deddy Mulyadi ini seolah-olah ingin membangun kerajaan. Udah pada basi terkait berita itu, lu kemana aja? Lu udah jadi ini putri tidur. Sia dibayar sabaraha. Nyaho saya orang PKS. Mal bisa menyerang. Yang nanya Rimang Adel eta yang naon sih sebenarnya ngelaporkan wae Bapak Deddy Mulyadi hayang nangan. Jangan terus-terusan kita menyebut kata pribumi. Ingat, dulu yang berkhianat pada bangsa ini juga pribumi. Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum, jadi semua mau dia aja. Itu Adel laporkan Deddy Mulyadi ke polisi, dianggap laksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum. Sempat ke Komnas HAM, Adel Setiawan kini membuat kejutan dengan mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Deddy Mulyadi dianggap melaksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum, jadi Kata gue lagi kemarin apa? Buat dulu pada yang masih belum ngerti, yang masih nganggap kalau Pak Deddy Mulyadi itu seolah-olah membangun kerajaan gitu di Jawa Barat. Terus kerjanya tanpa memikirkan hukum Indonesia. Nah, lu tonton lagi nih, kata gue gini podcastnya Pak Helmi Yahya bicara di situ udah jelas banget dari awal nyampe akhir terkait kinerjanya Pak Deddy Mulyadi bagaimana melanggar hukum atau tidak. Tonton ya. Jadi kalau lu diwawancara sama wartawan tuh kagak dongo-dongo amat gitu loh ya. Lu udah tenggelam nongol lagi dan pembahasan lu masih terkait seputaran balak militer, masih terkait soal katanya Pak Deddy Mulyadi ini seolah-olah ingin membangun kerajaan. Udah pada basi terkait berita itu, lu kemana aja? Lu udah jadi ini putri tidur, raja tidur gitu yang udah tidur berapa lama tiba-tiba nongol lagi gara-gara pendaringan lu udah kering, gara-gara pendaringan lu udah habis, udah kosong gitu, kagak ada yang buat lu makan begitu. Aduh, ampun dah. Terus lu ngejawab terkait katanya kan anak bapak tidak ada di situ. Terus lu ngomong, ya maka dari itu jangan sampai anak saya berada di situ. Saya seperti ini karena ingin mewakili anak-anak yang lain, untuk perlindungan anak-anak yang lain. Anak-anak yang mana? Kagak usah pak, ya. Kagak usah lu mewakili karena tidak ada orang yang ingin diwakili sama lu. Beneran? Kagak ada yang mau diwakilin sama lu, terkodal-kodal, apalagi warga Kabupaten Bekasi. Kayak semacam gue tuh, banyak yang pada komentar-komentar video gue juga. Pada kagak mau diwakilin sama lu, nggak usah ngebawa-bawa ngewakilin anak-anak atau ngewakilin warga Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi. Nggak usah, kagak ada yang mau diwakilin sama lu ya, nggak pada setuju kok. Terus lu ngomong juga, melihat didikan anak-anaknya pada ngerandang gitu kan di tanah. Lu nonton di mana video itu? Lu lihat di mana terkait ngerandang di tanah? Ulet bulu kali ngerangkat di tanah. Kayak begini nih, kalau kepiting ngoceh begini, tibang capit-capit doang, tapi giran pundaknya mah kosong itu kalau digetok. Aduh, dasar kepiting lu ah. Mendingan lu buka Krabby Patty gisono gih. Daripada lu kayak begini, lari ke Mabes Polri, lari ke sini sambil bawa-bawa cari kertas laporan. Ngapa lu laporan kemarin kagak diterima emang? Kok nyampe sekarang masih terus aja ngebawa-bawain laporan-laporan? Bukannya udah dari zaman dulu kala lu udah ngelaporin. Ngapa nyampe sekarang langsung lari ke Mabes Polri? Kemarin kagak diterima laporan lu di situ, di sebelumnya. Jangan sampai lu yang jadi pakai baju oranye lo. Hah? Nah, lu kagak ngelihat contoh terkait kasus yang penahanan ijazah yang di Jawa Timur, yang Dian Jau apa siapa itu? Yang akhirnya dia yang ditahan tuh. Awal-awalnya dia ngelaporin Pak Wakil Wali Kota di daerah Surabaya. Lah malah dia yang jadi pakai baju oranye. Lu mau kayak begitu? Oh, gua doain deh ya. Oke, saya menanggapi ya kasus dari Jawa Timur itu ya Mbak
Untuk kasus Jawa Timur itu penahanan ijazah yang apa namanya yang warganya melapor ke wali kotanya gitu ya. Si wali kotanya itu sidak ke perusahaannya gitu, ternyata berbelit-belit, malah dilaporin si wali kotanya ini ke polisi gitu atas pencemaran nama baik. Nah, sesudah viral gitu ya, viral kemana-kemana, datanglah menteri ya, barulah menteri bertindak sidak perusahaan, tapi perusahaannya juga masih ngotot seperti itu ya ceritanya. Lalu sampai turunlah semua para DPR berunding, tapi tetap ngotot tidak menahan ijazah. Lalu akhirnya jadi tersangka lah gitu ya, langsung digeledah. Ternyata ada bukti itu ada ijazah ditahan gitu ya Pak ya. Jadi untuk masalah itu saya paham gitu ya, dari Jawa Timur itu pas apa namanya itu, tapi yang tersangkanya itu namanya Diana gitu ya. Nah itu langsung aja. Oke, kita lanjut cekidot. Tuman, soalnya tuman. Lu hidup tiba ngerecokin kinerja pemimpin doang. Mending yang lu recokin itu kinerja pemimpinnya kagak bener gitu loh. Gak usah ya, gak usah sekali lagi ngomong ngewakilin warga Jawa Barat ataupun anak-anak di Jawa Barat. Gak usah, kagak ada yang mau diwakilin sama lu, beneran gua mah kagak bohong. Makanya lu kalau lapar makan nih tuh, makan kalau lapar, jangan ngoceh. Makan bolu ketan tuh yang isi keju yang lagi viral. You know bolu ketan hitam keju, you know keju. Oh, I know. You not know keju. Yang lu tahu cuma keju kamari, keju poe. Makanya di otaknya kagak nyerap itu vitamin-vitamin yang lu makan. Udah, bye. Jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu. Si Adel leuwih wae dong. Aduh karungsingkeun si Adel. Saya jaga-jaga jangan sampai anak saya dibawa. Siat atuh. Ari kira-kira bedegong. Berarti mana mah kalapa biji cucungak gitu teh. Aduh, iya, bapak nanti bisa ngadidik jado. Sieun anakna dikabarakeun, pantesan atuh sia teh atuh ngahalangan wae karena kebijakan KDM. Aing digegel gerak cadol. Adel Setiawan, aing mah assalamualaikum ke siapun kitu patut madekeun Adel Setiawan siap goblok tolol ngalaporkeun KDM ke Kapolri ku Komnas HAM sia teu didenge. Aina ngabul ke Kapolri tentang KDM membarak militerkan anak-anak yang bermasalah. Sok wae rek didenge mah coba-coba saya laporkeun. Agi denge mah ke Kapolri moal tadeuleupkeun terus tadi aing. Hati ke sekali ke presiden. Moal tolol sia goblok. Sia mah hayang ngaruntuhkeun gubernur, hayang menyerahkan gubernur, lawan heula masyarakat Jabar nu pro ka gubernur. Sia dibayar sabaraha. Nyaho saya tolong PKS. Mal bisa menyerahkan. Bentar bang. Mau tahu bayarannya berapa itu si kodel itu ya, si baju kuning yang mengambang gitu. Tanyakanlah sama Ono Surono ya. Mungkin dia anak buahnya Ono Surono. Calon presiden dilawan bal ke heads ya. Anak Masna Prabowo. Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Ya, kita tahu orang ini pernah melaporkan Kang Deddy ke Komnas HAM dan sekarang ke Bareskrim Polri. Nah, ini menarik karena begini. Ketika dia ya mendalilkan bahwa Kang Deddy itu ya menyalahi aturan, katakanlah begitu,
maka dia harus bisa membuktikan apa yang dia tuduhkan, kan begitu. Nah sekarang hari ini bukti dan fakta anak masuk ke barak militer itu sangat banyak sekali ya. Maka dari itu ini bisa saja menjadi sangat ringan sekali bagi tim kuasa hukumnya Kang Deddy Mulyadi kalau nanti memang Kang Deddy Mulyadi dipanggil oleh pihak Bareskrim. Kenapa kok saya bilang sangat mudah perkara ini? Karena ada saksi, ada bukti. Apa saksi dan buktinya? Tentunya kita tahu sendiri. Anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan barak militer, banyak sekali bukti-bukti diwawancara oleh media. Orang tua siswa ya yang anaknya masuk ke barak militer itu juga bisa menjadi saksi, dan ini menurut saya sangat-sangat lemah sekali ketika dilaporkan ke Bareskrim Polri. Bahkan bisa saja ini hukum yang tadinya niatnya untuk memenjarakan Kang Deddy akan berbalik kepada Adel Setiawan itu sendiri. Jadi kita tunggu aja apakah kasus ini terus berlanjut atau dihentikan oleh pihak penyidik. Nah kalau terus berlanjut ini akan menjadi seru, dan nanti di persidangan para orang tua siswa yang mengikuti barak militer, guru-guru, ahli-ahli yang kita tahu kemarin Kang Deddy datangkan ke Lembur Pakuan untuk menganalisis programnya, ini akan menjadi menarik gitu ya. Bahkan mungkin ada. Oke, benar apa kata si abang ini ya, ini akan semakin menarik gitu ya apabila dari pihak Kang Deddy Mulyadi itu melaporkan balik gitu ya. Nanti saksikan saja ya. Kalau dari pihak Kang Deddy Mulyadi melaporkan itu otomatis sudah jadi baju oren gitu ya. Ya semoga aja lah jadi baju oren biar tidak meresahkan gitu ya. Seharusnya sih dikurung ini sih kodel berbaju kuning gitu ya, ngambang di sungai itu ya. Oke, kita lanjut. Setiawan sendiri di sini akan terpojok. Akibat apa? Akibat dalil yang beliau ini ucapkan dan sekarang dilaporkan kepada Bareskrim, dan nantinya akan menjadi istilahnya itu ya, akan menjadi sedikit menggunakan rompi lah gitu ya. Setiawan ke Bareskrim Polri, dan dengan alasan memasukkan anak ke barak militer adalah perbuatan pidana. Urang mah aneh, urang teh yakin si Adel eta sorangan lah, pasti aya nu ditukangeun maneh Adel. Maneh sarua jeung nantang 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM. Tenang, KDM jalur langit, doa 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM lamun ngadoakeun si Adel teh ecreug ya. Insyaallah teh hiji mah aya nu kabul. Teu kudu kekerasan, teu kudu nanaon, doa masyarakat lah, doa jelema leutik anu ditarulungan ku KDM mun ngadoakeun si Adel teh ecreug insyaallah pangeran teh sare Adel. Saha ditukangeun maneh, nu boga duit tukangeun maneh saha teu mungkin, maneh sosoranganan kikituan, gada gidig sorangan, kudu aya nu. Oke, jadi kita akan translate sedikit ya. Jadi kata si bapak ini 95% warga Jawa Barat yang mendukung kebijakannya itu akan pasti berbalik gitu ya. Kalau emang si pendukung ini itu Kang Deddy Mulyadi ini mendoakan dari sekian banyaknya gitu yang 95% ini pasti akan ada yang satu yang mengucapkan atau yang mendoakan si Adel ini gitu ya, pasti akan ada satu yang terkabulkan gitu ya katanya. Ya semoga aja gitu bisa terkabulkan menjadi baju oranye lah minimal gitu ya, tidak yang macam-macam juga gitu ya. Ya semoga aja jadi baju oranye aja gitu ya, biar tidak meresahkan gitu ya.
Moal aya nanaonan maneh kikituan ge maneh sarua jeung hayang dipikang ewak masyarakat Jawa Barat 85% anu pro KDM. Moal aya nanaonan nu siga maneh tadina mah aing geus lalajo timnas teh geunaheun we takbiran kalah ngadenge berita kieu aing jadi aral anjir. Tapi lalajoan Adel pangeran mah teu sare sia bakal kena batuna. Deddy Mulyadi dilaporkan wali murid ke Bareskrim buntut program barak militer. Gua heran ya, ada orang yang kerjaannya melaporkan Deddy Mulyadi. Kemarin melaporkan ke Komnas HAM, sekarang melaporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Kira-kira nanti dilaporkan kemana lagi? Ke forum PBB. Padel, lu maunya apa sih? Caper amat ke Deddy Mulyadi. Lagian dasarnya apa lu melaporkan Deddy Mulyadi terkait program barak? Lah, anak lu emang dikirimkan ke barak? Lalu lu protes gitu, ha? Bukannya anak dikirim ke barak itu atas persetujuan orang tuanya. Lah kalau misalkan lu tidak setuju, anak tidak mungkin dikirim ke barak. Terus kalau misalkan anak lu tidak dikirim ke barak, lu juga tidak bisa mengatasnamakan wali murid. Gua juga wali murid dan gua tidak merasa diwakili oleh lu. Coba orang tua di sini siapa yang setuju dengan adanya program barak militer? Coba pantau anak si Padel, apakah anak dia salah satu yang ikut dikirim ke barak? Kalau misalkan tidak, dia tidak ada dasar untuk mewakili kita. Dan satu lagi, jika dia melaporkan program barak militer ini ke Bareskrim, seharusnya bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang dilaporkan, melainkan semua yang terlibat di sana, termasuk TNI. Kira-kira si Padel ini berani atau tidak? Yang nanya, Rimang Adel etan yang naon sih sebenarnya ngelaporkan wae Bapak Deddy Mulyadi? Hayang nangan. Bentar. Ini agak menggemaskan gitu ya, si wanita ini mengkritik sambil agak gimana gitu ya, santai aja ya, biar semua kan pendukung Kang Deddy Mulyadi itu 95%, jadi tenang aja ya. Oke Mbak, jangan sambil meresahkan begitu ya. Biasa aja kalau lagi mengkritik, jangan sambil bergoyang-goyang gitu ya. Plus riweuh, dibikin riweuh maneh Mamang Adel. Anak-anak nakal, remaja nakal dimasukkan ke barak. Oke, nah ini ya dari Akademis Ilmuwan Keluarga Perkembangan Anak nih, katanya kita akan dengarkan nih Del takodel. Anak-anak nakal, remaja nakal dimasukkan ke barak. Bagaimana komentar Anda, tanggapan Anda secara saintifik dengan perspektif hasil riset ini, melihat apakah kebijakan memasukkan remaja ke barak itu tepat atau tidak? Terima kasih. Baik Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai akademisi di ilmu keluarga dan perkembangan anak, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika peran keluarga di sini tidak berjalan dengan baik, tidak ada dukungan emosional, tidak ada kasih sayang, maka anak akan terbentuk hatinya itu menjadi keras. Disitulah terjadi kenakalan remaja. Anak-anak nakal ini ada program dari Jawa Barat untuk dimasukkan ke barat. Itu program yang sangat luar biasa. Karena anak-anak yang memang sudah keras hatinya, tidak tahu harus bagaimana orang tuanya, itu harus ada intervensi yang lebih advance. Karena kalau kita lihat bagaimana Bapak Gubernur yang memiliki program tersebut mendatangi barat tersebut, memeluk anak-anak yang nakal, itu anak-anak bisa nangis. Kenapa? Ini Denny Cagur, ini si Adel, ada kurang satu lagi nih. Ini saya tambahin satu lagi ya, oke. Nah, ini baru bagus, oke. Kita lanjut. Di ilmu keluarga dan perkembangan anak, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika peran keluarga di sini tidak berjalan dengan baik, tidak ada dukungan emosional, tidak ada kasih sayang, maka anak akan terbentuk hatinya itu menjadi keras. Disitulah terjadi kenakalan remaja. Anak-anak nakal ini ada program dari Jawa Barat untuk dimasukkan ke barat. Itu program yang sangat luar biasa. Karena anak-anak yang memang sudah keras hatinya, tidak tahu harus bagaimana orang tuanya,
itu harus ada intervensi yang lebih advance. Karena kalau kita lihat bagaimana Bapak Gubernur yang memiliki program tersebut mendatangi barak tersebut, memeluk anak-anak yang nakal, itu anak-anak bisa nangis. Kenapa? Karena kebutuhan dia mendapatkan dukungan emosional yang harusnya didapatkan di rumah, dia tidak dapat, dia dapat di barak. Jadi kenapa dia anak nakal? Karena sebenarnya dari hulunya ini tidak baik-baik saja. Berdasarkan teori perilaku Pak Uji, 21 hari seseorang itu ketika ada pendampingan, ketika ada pelatihan, itu bisa merubah perilaku seseorang. Bapak Gubernur punya program 6 bulan. Jadi bayangkan 21 hari aja pendampingan bisa merubah perilaku seseorang, apalagi 6 bulan. Dan ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Mana ada masa membentuk karakter anak dibundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu, baru melapor. Wah, 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 bapak-bapak rebutan program barak. Yang satu lapor polisi, yang satu dukung full tank. Tapi aku sih tim Kang Deddy. Kalau kalian tim mana? Jadi gini guys, ada kejadian super panas kayak mie rebus telat diangkat. Seorang bapak, Pak Adel, ngegas dan langsung laporin Kang Deddy ke Bareskrim Polri. Katanya, gara-gara program barak militer buat anak sekolah. Padahal anaknya aja nggak ikutan loh. Tapi katanya si bapak mau melindungi anaknya. Ya kayak superhero tapi minus jubah. Nah, ini Kang Deddy sih maksudnya bikin anak-anak lebih disiplin ya. Mandiri dan gak manja. Bukan suruh perang beneran kok. Masa baru suruh bangun pagi dan lari kecil aja udah dianggap pelanggaran HAM kecil-kecilan. Masalahnya nih, program positif kayak gini malah dilaporin. Ya ampun, padahal niatnya bagus. Banyak anak sekarang ngeluh disuruh nyapu aja udah kayak disuruh naik ke bulan, kan gede. Tahu nggak, paling nggak aware sama anak yang males. Gimana masa depan bangsa kalau generasi mudanya takut keringetan? Nih Pak, masukan dari saya ya. Yang pertama, sosialisasi itu penting. Biar orang-orang gak langsung panik mode on. Kan udah jelas Pak, maksud dan manfaat programnya kayak gimana, ya kan? Yang kedua, bikin versi barak ceria kali ya. Jadi ada games, ada motivasi, dan selfie area biar anak-anak happy. Tapi tetap belajar disiplin. Ketiga, konsultasi Pak. Bukan polisi duluan. Kalau ada keluhan, ngobrol dulu dong. Jangan langsung lapor-lapor klub. Nah, aku tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa follow. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Abah terkait pendidikan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jabar, Kang Deddy? Program itu, Kang Deddy itu sempat WA saya. Bagaimana menurut Abah tentang program saya, pendidikan di barak militer? Itu bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak militer. Ini bukan militerisme, ini bukan militerisasi. Saat itu WA Abah ke Kang Deddy apa? Anak nakal, ada jiwa yang minta disentuh. Marilah kita renungkan, apakah benar mereka nakal? Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang anak-anak yang bermasalah, tapi justru mereka adalah ladang dakwah. Nabi tidak pernah memukul, tapi merangkul. Kang Deddy Mulyadi, beliau ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi. Tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saya mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Program ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Disinilah Islam itu hadir, membina dengan hikmah, kasih sayang, dan sabar. Maka barak militer ini bukan buangan, tapi taman asuhan. Bukan tempat hukuman, tapi tempat perbaikan. Mari kita didik anak-anak kita seperti Nabi mendidik umatnya. Anak nakal bukan anak gagal, ia hanya butuh lebih banyak cinta, arahan, dan harapan.
kenakalan bukan akhir cerita, tapi awal dari kisah perubahan yang luar biasa. Maka saya bilang sama Kang Dedi, Bapak Aing maju terus. Insya Allah dari sini akan lahir generasi-generasi hebat untuk menuju Indonesia emas. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan ini dari akun TikToknya, apalagi nanti cari aja lah. Ini KDM berkata pribumi pengkhianat lebih kejam daripada penjajahan gitu. Bangsa kita hancur oleh pribumi pengkhianat. Ya emang begitu. Jadi banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan pro rakyat tapi malah menindas rakyat gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan pembahasannya seperti apa. Kita akan dengarkan nih. Orang banyak penjajah, kalau dulu penjajah, kalau sekarang oknum tapi melebihi penjajah gitu. Kita akan dengarkan. Oke, kita langsung aja cek it out. Yang merasa diri paling hebat itu ternyata 1 rupiah pun tidak bertanggung jawab. Sehingga dari situ sebentar lagi Agustusan, jangan terus-terusan kita menyebut kata pribumi. Ingat, dulu yang berkhianat pada bangsa ini juga pribumi. Dulu yang menjadi bagian dari kolonial juga pribumi. Dulu Pajajaran juga runtuh hancur karena pribumi. Tidak juga. Manusia itu akhirnya saya punya kesimpulan, tidak ada orang asing, tidak ada orang Tiongkok, tidak ada orang Korea, tidak ada turunan Majapahit, tidak ada turunan Timur Tengah, tidak ada turunan Mataram, tidak ada turunan Pajajaran. Universalitasnya adalah tergantung pada hatinya. Jiwa khianat ada pada siapapun dan akan dilakukan pada siapapun. Ideologinya mau kapitalis, mau komunis, jiwa khianat itu ada. Sehingga saya nggak mau lagi berdebat urusan ideologi lagi. Itu sudah nggak penting lagi. Saya ingin bicara manusia itu berdasarkan rasa dan cintanya. Nggak lagi mau ngomong ini haknya pribumi yang di sini. Kamu orang situ tetap saja pada karyawanmu saja kamu menindas, tidak ngasih BPJS, tidak ngasih perlindungan apapun. Kamu lebih jahat daripada Belanda sekalipun. Karena simbolisasi pribumi, simbolisasi agama itu seringkali dibawa sebagai simbol kekuasaan dan simbol kepentingan. Dan seringkali kita mempertuhankan simbol-simbol itu, melakukan pembelaan tanpa menggunakan nalar, yang pada akhirnya kita tidak mendapat apa-apa. Sehingga kita nggak bisa lagi. Bisa jadi orang yang dekat dengan saya tidak mesti harus orang Sunda, tidak mesti harus turunan Sunda. Kalau jujur nggak apa-apa, Palembang juga jadi direktur, saya nggak masalah. Itu nggak ada urusan saya. Persib juara juga kan pemainnya dari luar, bisa juara. Kalau ngandelin di dalam pemain Jawa Barat semua udah tuh jadi juara. Karena apa? Abadnya sudah berbeda, sudah bukan abad perserikatan lagi, di mana lawannya adalah semua pemain lokal, lawannya sudah pemain asing, nggak mungkin lagi. Maka kita harus minum ke waktu, nih Bapak ke jalan. Kalau sudah jadi juara, semua orang tepuk tangan, seneng juga, membuat bahagia. Nah, kemudian terakhir saya akan menjadi pemimpin apa adanya. Saya nggak ada urusan, Pak. Jangan takut, jadi nanti citranya buruk. Nggak apa-apa, lebih baik buruk tapi kemudian jadi pupuk organik dan bermanfaat, melahirkan pertumbuhan, perkembangan bunga-bunga yang indah, daripada kering kerontang tak bisa melahirkan kehidupan. Nah, jadi seperti itu ya. Banyak di kita itu dulu waktu penjajahan yang menindas kita itu katanya yang penjajah itu kejam gitu ya. Tapi sebenarnya yang kejam itu pribuminya sendiri kalau menindas gitu ya. Jadi dari sini kita belajar, dari sekarang ini saya baru tahu gitu ya, belajar banyak oknum-oknum yang seperti itu ya, yang dari dulu gitu ya. Makanya Indonesia itu tidak akan pernah maju karena banyak oknum-oknum yang
mengatasnamakan pribumi ini seperti si Adel teh kodel-kodel gitu ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, karena saya hanya orang biasa sama seperti para netizen lainnya. Oke, nah selamat sekali lagi untuk yang masih merayakan hari kurban atau hari Idul Adha ya. Semoga kalian diberkahi panjang umur, berikan kemudahan dan sebagainya ya, amin ya rabbal alamin. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. See you, bye bye.